Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda masing-masing. Dan pada video kali ini, kita akan membahas salah satu saham konstruksi paling menarik di Bursa Efek Indonesia, yaitu saham PT Total Bangun Persada Tbk. Apakah TOTL masih layak dikoleksi di tahun 2026? Apakah kenaikan harga sahamnya masih bisa berlanjut? Dan benarkah TOTL adalah salah satu saham konstruksi dengan fundamental terbaik di Indonesia? Mari kita bahas secara mendalam dari sisi fundamental dan teknikal. PT Total Bangun Persada merupakan perusahaan konstruksi swasta yang sudah berdiri sejak tahun 1970 dan terkenal sebagai kontraktor premium di Indonesia. Perusahaan ini fokus pada pembangunan gedung bertingkat, perkantoran, apartemen, hotel, pusat perbelanjaan, hingga data center. Berbeda dengan banyak kontraktor lain yang agresif menggunakan utang besar untuk ekspansi, TOTL justru terkenal sangat konservatif dan disiplin menjaga kesehatan keuangan. Dan inilah yang membuat TOTL menjadi salah satu saham favorit investor value investing dan dividend investing. Sekarang kita masuk ke struktur pemegang saham. Pemegang saham terbesar TOTL adalah Total Inti Persada dengan kepemilikan sekitar 56%. Kemudian ada pendiri perusahaan Jajang Tanuwijaya dengan kepemilikan sekitar 11%. Artinya, kendali perusahaan masih sangat kuat di tangan founder dan grup pengendali. Biasanya kondisi seperti ini cukup positif karena arah bisnis lebih stabil dan manajemen cenderung berpikir jangka panjang. Namun di sisi lain, free float saham menjadi lebih terbatas, sehingga likuiditas perdagangan tidak sebesar saham-saham big caps lainnya. Sekarang kita masuk ke kinerja keuangan. Pendapatan TOTL secara trailing 12 months berada di sekitar 3,89 triliun rupiah. Secara revenue growth memang masih relatif stagnan. Pertumbuhan kuartal pertama 2026 bahkan turun tipis sekitar 1% secara tahunan. Tetapi menariknya, meskipun pendapatan belum bertumbuh besar, laba perusahaan justru naik cukup signifikan. EPS growth year on year mencapai lebih dari 37%. Ini menunjukkan bahwa manajemen berhasil meningkatkan efisiensi bisnis dan menjaga profitabilitas tetap tinggi. Dan inilah salah satu ciri perusahaan berkualitas. Mereka tidak hanya mengejar pertumbuhan omset semata, tetapi juga fokus menjaga kualitas laba. Sekarang kita lihat margin keuntungan perusahaan. Gross profit margin TOTL mencapai sekitar 18%. Operating margin sekitar 15% dan net profit margin mencapai lebih dari 12%. Untuk sektor konstruksi, margin sebesar ini sangat tinggi karena banyak perusahaan konstruksi lain bahkan hanya memiliki net margin di kisaran 2-6%. Ini menunjukkan bahwa TOTL sangat selektif dalam memilih proyek. Mereka tidak asal mengejar proyek besar, tetapi lebih fokus pada proyek yang memberikan keuntungan sehat. Dan inilah yang membuat kualitas bisnis TOTL terlihat jauh lebih baik dibanding banyak kompetitor di sektor konstruksi. Sekarang kita masuk ke bagian paling menarik, yaitu profitabilitas perusahaan. ROE atau Return on Equity TOTL mencapai lebih dari 30%. Ini angka yang sangat luar biasa. Bahkan banyak perusahaan consumer goods pun belum tentu mampu menghasilkan ROE setinggi ini. Dan yang lebih menarik lagi, ROE tinggi ini dicapai hampir tanpa utang bank. Artinya profitabilitas perusahaan benar-benar berasal dari efisiensi bisnis, bukan karena leverage utang. Ini poin yang sangat penting, karena banyak perusahaan terlihat profitable hanya karena ditopang utang besar, sedangkan TOTL justru sangat konservatif. Sekarang kita bahas neraca keuangan. Cash perusahaan mencapai sekitar 1,3 triliun rupiah, sementara debt to equity praktis nyaris nol. Ini sangat langka untuk sektor konstruksi. Mayoritas kontraktor biasanya memiliki utang besar, cash flow ketat, dan bergantung pada refinancing. Sedangkan TOTL memiliki posisi kas sangat kuat dan utang sangat rendah. Inilah salah satu alasan kenapa saham ini sering dianggap sebagai salah satu perusahaan konstruksi paling sehat di Indonesia. Dari sisi cash flow juga sangat menarik. Cash flow operasional mencapai sekitar 503 miliar rupiah.
Free cash flow mencapai sekitar 429 miliar rupiah. Artinya laba perusahaan benar-benar berubah menjadi uang kas nyata. Dan dalam dunia investasi, cash flow adalah salah satu indikator paling penting. Karena laba akuntansi bisa dimanipulasi, tetapi cash flow jauh lebih sulit dimanipulasi. Sekarang kita bahas valuasi sahamnya. Saat ini PER TOTL berada di sekitar 9 kali. Earnings yield sekitar 10%. Kalau kita melihat kombinasi ROE tinggi, utang nyaris nol, cash flow sehat, dan dividen yield besar, maka valuasi per 9 kali sebenarnya masih cukup murah. Apalagi kalau dibandingkan dengan banyak saham lain yang memiliki kualitas lebih rendah tetapi diperdagangkan di valuasi jauh lebih mahal. Dan salah satu daya tarik terbesar TOTL tentu saja adalah dividennya. Dividen yield saat ini mendekati 8%. Ini sangat menarik bagi investor income investing. Namun, investor juga harus memahami bahwa payout rasio perusahaan mencapai sekitar 90%. Artinya hampir seluruh laba dibagikan sebagai dividen. Positifnya tentu investor mendapatkan cash return besar. Tetapi negatifnya ruang ekspansi bisnis menjadi lebih terbatas. Karena perusahaan lebih fokus menjadi cash cow banding agresif melakukan ekspansi. Sekarang kita masuk ke risiko bisnisnya. Meski fundamental TOTL sangat bagus, bukan berarti saham ini tanpa risiko. Pertama, pertumbuhan revenue masih cenderung stagnan. Kedua, sektor konstruksi sangat dipengaruhi kondisi ekonomi. Kalau sektor properti melambat, order proyek juga bisa ikut turun. Ketiga, margin tinggi seperti sekarang belum tentu bisa dipertahankan selamanya, karena kompetisi tender proyek di industri konstruksi cukup ketat. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal saham PT Total Bangun Persada Tbk. Dan secara teknikal, saham TOTL sebenarnya sedang berada dalam kondisi yang cukup menarik. Karena kalau kita melihat pergerakan harga dalam beberapa tahun terakhir, TOTL sedang membentuk tren bullish jangka menengah hingga panjang yang cukup sehat. Dalam 1 tahun terakhir saja, harga saham TOTL sudah naik lebih dari 70%. Dan kalau kita tarik lebih panjang, kenaikan 3 tahunnya bahkan mendekati 200%. Ini menunjukkan bahwa market mulai melakukan re-rating valuasi terhadap TOTL. Artinya, dulu market mungkin hanya melihat TOTL sebagai saham konstruksi biasa. Tetapi sekarang market mulai menghargai kualitas fundamental perusahaan, dividen besar, cash flow sehat, dan neraca yang sangat kuat. Dan perubahan persepsi market seperti ini biasanya sangat penting. Karena ketika market mulai melihat sebuah perusahaan sebagai quality stock, tren kenaikannya seringkali bisa berlangsung lebih panjang dibanding saham spekulatif biasa. Kalau kita lihat struktur pergerakan harganya, TOTL memiliki karakter yang cukup berbeda dibanding mayoritas saham konstruksi lainnya. Pergerakannya relatif lebih rapi, lebih stabil, dan tidak terlalu liar. Kenaikannya bertahap. Drawdown tidak ekstrim, dan koreksinya juga relatif sehat. Ini biasanya menjadi ciri adanya akumulasi institusi, bukan sekedar saham yang digerakkan spekulan jangka pendek. Dan ini penting, karena saham yang dikoleksi institusi biasanya memiliki tren yang lebih kuat dan lebih tahan lama. Sekarang kita lihat struktur trennya. Secara teknikal, TOTL masih membentuk pola higher high dan higher low. Artinya, setiap kenaikan berhasil menciptakan titik tertinggi baru, dan setiap koreksi masih membentuk titik rendah yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Ini adalah definisi klasik dari uptrend sehat. Selama pola ini belum rusak, maka probabilitas tren bullish masih lebih dominan. Sekarang kita masuk ke area resisten penting. Resisten utama TOTL saat ini berada di area 1250 hingga 1290. Dan area ini sangat penting karena merupakan area supply besar, area distribusi lama, sekaligus area tertinggi dalam 52 minggu terakhir. Kalau saham TOTL berhasil breakout area ini dengan volume besar, maka potensi rally lanjutan masih sangat terbuka. Karena biasanya breakout all-time high atau breakout 52-week high akan memicu FOMO retail, momentum trader masuk, dan tambahan akumulasi dari market. Kalau breakout berhasil terjadi, maka target teknikal berikutnya berpotensi menuju area 1350, kemudian 1420 hingga 1450. Bahkan dalam skenario bullish kuat, tidak menutup kemungkinan menuju area 1550. Target ini dihitung menggunakan pendekatan measured move, Fibonacci extension, dan struktur wave sebelumnya. Namun investor juga tetap harus memperhatikan area support.
Support minor berada di area 1170 hingga 1150. Ini adalah area demand jangka pendek yang cukup penting. Sedangkan support mayor berada di area 1050 hingga psikologis 1000. Area ini menjadi support utama tren bullish TOTL. Kalau area ini masih bertahan, maka struktur bullish besar masih relatif aman. Tetapi kalau sampai jebol dengan volume besar, maka kemungkinan tren mulai melemah dan potensi koreksi lebih dalam bisa terbuka. Kalau kita melihat moving average, kemungkinan besar harga TOTL saat ini masih berada di atas MA20, MA50, dan MA200. Ini adalah kondisi yang biasa disebut perfect bullish alignment. Artinya, tren jangka pendek bullish, tren jangka menengah bullish, dan tren jangka panjang juga bullish. Kondisi seperti ini biasanya hanya dimiliki saham dengan momentum yang cukup kuat. Sekarang kita lihat volume transaksi, dan ini salah satu bagian yang menarik, karena saat harga naik, volume cenderung ikut meningkat. Sedangkan saat koreksi, volume justru mengecil. Ini sinyal bullish, karena artinya buyer masih dominan sementara seller belum terlalu agresif melakukan distribusi. Dan dengan free flow TOTL yang relatif tidak terlalu besar, kondisi seperti ini bisa membuat pergerakan harga menjadi lebih cepat ketika demand meningkat. Dari sisi RSI, momentum saham TOTL kemungkinan sedang berada di area bullish, namun mulai mendekati area jenuh beli ringan. Biasanya, area ini menunjukkan bahwa momentum masih kuat, tetapi saham berpotensi mengalami konsolidasi pendek atau sideways cooling terlebih dahulu. Namun perlu dipahami, dalam saham strong uptrend, kondisi overbought tidak selalu berarti langsung bearish. Kadang justru saham bisa bertahan lama selama buyer masih mendominasi. Kalau melihat indikator MACD, momentum bullish juga masih cukup terjaga. Histogram kemungkinan masih berada di area positif dan belum terlihat death cross besar. Artinya, buyer masih mengontrol tren utama saham TOTL. Meski begitu, investor tetap harus waspada jika nantinya momentum mulai melemah bersamaan dengan volume distribusi yang meningkat. Salah satu keunggulan teknikal TOTL dibanding banyak saham lain adalah volatilitasnya yang relatif rendah. Ini penting, karena saham dengan volatilitas rendah biasanya lebih nyaman dikoleksi investor institusi dan investor jangka panjang. Karakter seperti ini sering disebut sebagai slow compounder stock. Artinya, kenaikannya mungkin tidak terlalu eksplosif, tetapi cenderung stabil dan konsisten dalam jangka panjang. Kalau kita lihat dari sisi psikologi market, saat ini persepsi terhadap TOTL mulai berubah. Dulu saham ini hanya dianggap saham konstruksi defensif biasa, tetapi sekarang market mulai melihat TOTL sebagai quality stock, dividend stock premium, dan salah satu safe haven di sektor konstruksi. Dan perubahan persepsi seperti ini sering menjadi bahan bakar kenaikan valuasi jangka panjang. Jadi kesimpulan teknikalnya, PT Total Bangun Persada Tbk masih berada dalam struktur bullish yang sehat. Tren naik masih terjaga, volume masih mendukung, dan belum terlihat tanda distribusi besar. Namun karena kenaikan harga dalam 1 tahun terakhir sudah cukup tinggi, potensi konsolidasi jangka pendek tetap harus diwaspadai. Untuk trader jangka pendek, fokus utama ada pada area breakout 1290. Sedangkan untuk investor jangka panjang, koreksi sehat justru bisa menjadi peluang akumulasi selama struktur uptrend besarnya belum rusak. Jadi kesimpulannya, PT Total Bangun Persada Tbk adalah salah satu saham konstruksi dengan fundamental terbaik di Indonesia saat ini. Perusahaan memiliki ROE tinggi, cash flow sehat, utang sangat rendah, margin besar, dan dividen yield menarik. Namun TOTL bukan saham growth agresif ataupun saham gorengan cepat. Saham ini lebih cocok untuk investor yang mencari stabilitas, dividen, dan kualitas fundamental jangka panjang. Pertanyaan terbesar sekarang, apakah market masih akan melihat TOTL hanya sebagai saham dividen biasa? Atau justru mulai memberikan valuasi premium karena kualitas fundamentalnya yang jauh lebih sehat dibanding mayoritas kontraktor lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka analisa saham seperti ini, jangan lupa subscribe channel Saham Cuan, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman investor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.